mangrove atau dikenal juga sebagai hutan bakau merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Tunggu dulu, sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai hutan mangrove, kenalan dulu yuk dengan kameramen, editor, dan peran penting lainnya. Halo teman-teman, nama saya Sarmin Hamda, bertugas sebagai sutradara dan narator. Saya Febiatika Humaira, bekerja sebagai penulis naskah dan narator. Saya Nabila Ramadhani, bertugas sebagai produser dan juga narator. Saya Widyadini Sayabati, bertugas sebagai narator dan editor. Saya Suprida Sidik, bertugas sebagai riset dan desain visual. Saya Yunita Sintiabella, bertugas sebagai kameramen. Yuk, mari kita menyelam lebih dalam mengenai hutan mangrove di Benteng Pesisir. Hutan mangrove mempunyai karakteristik yang cukup unik dengan berbagai sistem pekarangan maupun fungsi ekologis yang dikandunginya. Dijelaskan dalam Bengen tahun 2000 bahwa hutan mangrove komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa spesies dan juga pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai bertumpu. Berikut adalah karakteristik umum yang dijelaskan oleh Bengen tahun 2000. Yang pertama, tumbuh di daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur, berlempung, dan berpasir. Yang kedua, daerahnya tergenangi air laut secara berkala. Frekuensi genangan menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove. Yang ketiga, menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat, terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Air bersalinitas payau 2 hingga 22 per mili hingga asin mencapai 38 per mili. Selanjutnya, mengenai rumah hutan mangrove. Hutan mangrove tumbuh di daerah yang paling dekat dengan laut, dengan substrat agak berpasir dan sering ditumbuhi oleh Avicennia spp. Zona transisi antara hutan mangrove dengan hutan dataran rendah bisa ditumbuhi oleh Nympha fruticans dan beberapa jenis palem lainnya. Setelah mengetahui habitat hutan mangrove, kita akan mengenal jenis-jenisnya. Yang pertama adalah Soneratia alba. Jenis ini memiliki ciri-ciri pohon yang selalu hijau, tumbuh dengan ketinggian kurang lebih 15 meter, kulit berwarna putih tua atau putih kecoklatan, dan seringkali tumbuh di sepanjang sungai kecil atau muara dengan air yang mengalir pelan. Yang kedua, Avicennia alba. Pohonnya tumbuh hingga mencapai ketinggian 25 meter, kulit kayunya berwarna keabuan atau gelap kecoklatan. Jenis ini dapat ditemukan di pinggiran sungai yang mendapat pengaruh pasang surut sepanjang garis pantai dengan kondisi air yang asin. Jenis ini juga ditemukan di beberapa negara seperti India, Filipina, dan Australia tropis. Yang ketiga, Rhizophora apiculata. Pohon mangrove jenis ini memiliki karakteristik pohon dengan ketinggian mencapai 30 meter, dengan batang mencapai 50 meter, dan akarnya bisa mencapai 5 meter. Jenis habitat ini tumbuh di daerah yang bersubstrat, berlumpur, dan tergenang saat pasang surut normal. Dan yang keempat adalah Aegis corniculatum. Jenis mangrove ini dengan pohon yang kecil selalu hijau dan tumbuh lurus mencapai 6 meter. Umumnya tumbuh di tepi dataran rendah mangrove yang tergenang pasang surut normal. Ditemukan di beberapa negara yaitu Cina, Australia, dan Kepulauan Solomon. Dan yang terakhir adalah Pandanus odoratissima. Tumbuhan jenis ini tumbuh mencapai 6 meter dan memiliki julukan pandan oleh masyarakat setempat. Bagian daunnya memiliki duri yang tajam. Habitat mangrove ini biasanya di dekat garis pantai dan masih dipengaruhi pasang surut. Persebarannya cukup sedikit sehingga diperkirakan hanya terdapat di Indonesia. Kalian tahu nggak sih seberapa hebat pohon mangrove itu? Pohon mangrove bertahan di lingkungan yang sangat amat ekstrim seperti air asin dan tanah yang berlumpur dengan cara khusus pada akar, daun, dan cara berkembang biak. Akar memiliki pneumatofora untuk bernapas dan akar penyangga untuk menopang batang. Sementara daun memiliki kelenjar untuk mengeluarkan garam atau menampungi garam di daun tua. Selain itu, mangrove memiliki strategi perkecambahan vivipar, di mana biji berkecambah saat masih menempel pada induknya.
Hutan mangrove memberikan manfaat komprehensif yang saling terhubung. Salah satunya dari segi ekologi adalah menjadikan habitat berbagai satwa pesisir dan berfungsi sebagai nursery ground bagi ikan, udang, dan kepiting sehingga mendukung rantai makanan laut. Selanjutnya dari segi ekonomi, menyediakan hasil hutan seperti kayu dan buah nipah, menjadi basis ekowisata edukatif dan mendukung sektor perikanan melalui suplai organisme muda. Yang ketiga dari segi perlindungan pesisir, yaitu menahan abrasi pantai melalui sistem perkanan kokoh, mengurangi dampak tsunami dan badai melalui hambatan vegetasi alami. Dan yang keempat dari segi lingkungan, menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, dalam mitigasi perubahan iklim, dan menyaring kualitas air melalui sedimentasi dan penyerapan polutan. Dan yang terakhir dari segi sosial, menjadi sumber mata pencarian masyarakat pesisir, perikanan, wisata, dan pemanfaatan satu hutan non-kayu, dan membangun identitas budaya dan hubungan masyarakat dengan alam. Setelah kita mengetahui banyak manfaat dari hutan mangrove, tentu kita harus tahu cara melestarikan pohon mangrove dengan cara yang sangat banyak. Salah satunya adalah program rehabilitas dan penanaman. Melakukan penanaman jenis mangrove yang sesuai dengan kondisi pasang surut dan substrat. Mengawasi tingkat hidup bibit hingga minimal 1-2 tahun, tidak hanya penanaman simbolis. Yang kedua, pengelolaan berkelanjutan. Memastikan pemanfaatan hasil hutan non-kayu, perikanan, dan kayu yang dilakukan dalam batas daya dukung. Menggunakan sistem zonasi, zonasi inti konservasi, zonasi pemanfaatan, dan zona wisata. Yang ketiga, ekowisata berbasis konservasi. Menyusun rute wisata yang tidak merusak akar mangrove. Misalnya, melalui jembatan kayu, boardwalk. Edukasi pengunjung tentang peran ekologis mangrove. Yang keempat, peran masyarakat lokal. Melibatkan mereka sebagai penjaga kawasan, pemandu wisata, atau pelaku usaha olahan mangrove non-kayu, seperti sirup atau batik mangrove. Menyediakan pelatihan olahan dan monitoring berbasis komunitas. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Menetapkan regulasi perlindungan lahan mangrove dari alih fungsi yang tak terkendali, dan menyediakan anggaran untuk rehabilitasi jangka panjang dan riset ilmiah. Upaya pencegahan kepunahan mangrove harus komprehensif, melibatkan faktor ekologis, sosial, ekonomi, dan teknologi. Ancaman terhadap mangrove. 1. Alih fungsi lahan. Konversi menjadi tambak, permukiman, atau industri. 2. Pencemaran. Limbah industri, sampah plastik, dan tumbuhan minyak. Strategi konservasi. 1. Menetapkan kawasan lindung dengan zonasi jelas. 2. Menjaga kualitas air dan mengendalikan sumber polusi. Peran teknologi dalam pemantauan. Yang pertama adalah GIS untuk peta risiko, abrasi, intrusi air laut, dan area rawan. Dan yang kedua, sensor kualitas air untuk memantau salinitas, pH, dan polutan. Edukasi dan kampanye kesadaran. 1. Program sekolah dan kampus tentang pentingnya mangrove. 2. Kampanye publik melalui media sosial, pameran, dan tur edukatif. Dan yang paling penting adalah aksi nyata yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa menjadi relawan penanaman dan pemantauan berkala. 2. Aksi bersih-bersih pesisir. Melakukan kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan mangrove untuk menjaga kebersihan lingkungan. Hutan mangrove adalah peran yang sangat penting bagi pantai atau pesisir. Di balik akar yang menjuntai, mangrove menjaga pantai. Ia melindungi pantai dari gelombang besar, menjadi rumah bagi banyak makhluk. Mangrove saja bisa melindungi kita, tapi bisakah kita melindunginya kembali? Mari rawat hutan mangrove mulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Cintai, tanam, dan rawat hutan mangrove si benteng pesisir.